Gracious, Ronald Tanur yang saat itu merupakan putra dari anggota DPR RI Edward Tanur menganiaya kekasihnya Dini Sera Afriyanti hingga tewas pada Oktober 2023 tak semata karena ada nyawa yang hilang. Tragedi yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur itu menarik perhatian publik karena pada saat persidangan Ronald Tanur justru divonis bebas oleh Majelis Hakim PN Surabaya. Kecurigaan pun menyeruak keluarga korban dan masyarakat beraksi keras. Vonis itu dianggap janggal dan mencederai rasa keadilan. Benar saja, kecurigaan tersebut mengungkapkan praktik suap yang melibatkan 3 hakim dan menyeret Ibu Ronald Tanur. Lantas, bagaimana duduk perkara kasus penganiayaan oleh Ronald Tanur yang berujung tewasnya sang kekasih dan siapa saja pihak-pihak yang terseret dalam praktik mempermainkan hukum? Simak videonya. Kasus etik ini berawal dari putusan bebas yang dijatuhkan oleh 3 hakim PN Surabaya terhadap Ronald Tanur dalam perkara dugaan pembunuhan Dini Sera. Vonis tersebut dianggap kontroversial karena hakim menilai tidak ada cukup bukti bahwa Ronald melindas korban dengan mobil, meskipun hasil visum menunjukkan adanya luka serius akibat kekerasan pukul. Putusan ini kemudian mendapatkan perhatian luas dan memicu pemutusan oleh Komisi Yudisial atau KY yang menemukan indikasi pelanggaran etik oleh ketiga hakim. KY kemudian merekomendasikan sanksi berat berupa pemberhentian terhadap para hakim tersebut. Selain aspek etik, Kejaksaan Agung mengungkapkan adanya dugaan suap dalam putusan tersebut. Penyidikan menemukan bahwa 3 hakim PN Surabaya menerima suap dari seseorang pengacara untuk memberikan putusan bebas kepada Ronald Tanur. Atas dasar itu, 3 hakim beserta pengacara tersebut ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dan langsung ditahan. Sementara itu, jaksa mengajukan kasasi atau vonis bebas Ronald Tanur yang kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Agung atau MA. Putusan MA membatalkan vonis bebas dan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada Ronald. Kasus pelanggaran etik terhadap 3 hakim dalam perkara Ronald Tanur menjadi penting untuk dibahas karena mencerminkan isu serius dalam sistem peradilan Indonesia, terutama dalam hal integritas dan profesionalisme hakim. Salah satunya yaitu dalam menjaga kepercayaan publik terhadap peradilan. Pelanggaran etik oleh hakim dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan. Jika hakim tidak bertindak secara profesional dan adil, masyarakat bisa kehilangan keyakinan terhadap sistem hukum yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas hukum dan sosial. Indikasi ketidakadilan dalam putusan kasus Ronald Tanur menjadi perhatian publik karena menyangkut kejahatan serius, yaitu pembunuhan Dini Syalfarina oleh seorang anak pejabat. Jika hakim dalam kasus ini melanggar etik, ada hubungan ataupun dugaan bahwa putusan yang diambil tidak sepenuhnya berdasarkan prinsip keadilan, melainkan bisa dipengaruhi faktor lain seperti intervensi, kekuasaan, ataupun kepentingan tertentu. Jadi, alasan penting mengapa kasus ini sangat penting untuk dibahas yaitu 1. Dampak terhadap reformasi peradilan. Kasus ini dapat menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pengawasan dan disiplin terhadap hakim di Indonesia. 2. Menghindari presiden buruk dalam sistem hukum. Jika pelanggaran etik ini dibiarkan atau hanya diberikan sanksi ringan, hal ini bisa menjadi presiden buruk yang memungkinkan praktik serupa terjadi lagi di masa depan. Jadi, hal inilah mengapa kasus ini sangat perlu ataupun penting untuk dibahas. Problematika etik yang terjadi pada kasus hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur yang membunuh kekasihnya, terdapat keganjalan yang melanggar kode etik hakim sebagai penegak hukum yang adil. Ketiga hakim tersebut yakni Eri Tuadamanik sebagai hakim ketua serta Mang Apul dan Heri Hanindyo sebagai hakim anggota. Komisi Yudisial atau KY mengatakan temuan 3 hakim itu membacakan fakta hukum yang berbeda dari yang dibacakan di dalam sidang dengan yang tercantum di salinan putusan. KY menilai ketiga hakim terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim dengan klasifikasi tingkat pelanggaran berat. Penyidik Kejaksaan Agung atau Kejagung menyita uang sebesar 20 miliar terkait dugaan suap dan gratifikasi 3 hakim PN Surabaya atas vonis bebas Ronald Tanur. Uang itu merupakan hasil penggeledahan di 6 lokasi. Hal ini tidak sesuai dengan kode etik hakim yang dituntut untuk dapat memberikan keadilan. Implementasi terhadap perilaku ketiga hakim tersebut membuat ketidakpercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan. Norma etik ini telah diatur pada keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim RI nomor 047-KMA-SKB-4-2009. Dalam bagian A pembukaan dikatakan, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum.
kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti yang diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum, equality before the law. Prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim diimplementasikan ke dalam 10 aturan berikut: berperilaku adil, bersikap jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegrasi tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional. Jika hakim dalam kasus Ronald Tanur melanggar kode etik, mereka bisa dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya. Sanksi administratif seperti teguran atau penundaan kenaikan pangkat dapat diberikan untuk pelanggaran ringan. Untuk pelanggaran lebih serius, hakim dapat dikenakan sanksi disipliner seperti penurunan jabatan ataupun mutasi. Jika pelanggaran melibatkan tindak pidana, sanksi pidana bisa diterapkan. Semua sanksi ini harus mengikuti prosedur yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan kode etik hakim. Sebagai mahasiswa ilmu hukum, kami melihat kasus Ronald Tanur yang melibatkan pelanggaran kode etik profesi hakim atau KEPPH sebagai hal penting untuk dicermati. Kasus ini menunjukkan bahwa seorang hakim yang seharusnya menjadi panutan dan penjaga keadilan harus selalu bertanggung jawab dan mematuhi kode etik yang berlaku. Pelanggaran ini oleh seorang hakim merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang. Hakim memiliki peran yang sangat strategis dalam proses peradilan, tidak hanya untuk memberi keputusan yang adil, tetapi juga untuk menjaga integritas dan kredibilitas lembaga peradilan itu sendiri. KEPPH sudah memberikan pedoman untuk hakim agar dapat menjalankan tugasnya dengan jujur, adil, dan tanpa adanya konflik kepentingan sendiri. Pelanggaran terhadap kode etik ini memang seharusnya berakibat pada sanksi yang sesuai, seperti tindakan administratif atau pemecatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan peraturan-peraturan lainnya. Bagi mahasiswa hukum, kasus ini mengingatkan kita bahwa sebagai calon profesional hukum di masa depan, kita harus selalu mengedepankan etika dan integritas dalam setiap tindakan yang kita lakukan, baik di dalam maupun di luar ruang sidang. Sebab seorang hakim yang baik bukan hanya dilihat dari kemampuannya dalam memberikan putusan, tetapi juga dari bagaimana dia menjaga dan mematuhi kode etik yang berlaku. Ini memberikan beberapa pelajaran penting terkait praktik hukum, etik, dan transparansi dalam sistem peradilan. Pertama, kasus ini mengingatkan kita akan pentingnya integritas dalam sistem peradilan. Hakim yang menerima suap jelas melanggar kode etik profesinya dan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Kedua, kasus ini menekankan pentingnya pengawasan terhadap keputusan pengadilan baik dari institusi seperti komisi yudisial maupun masyarakat. Pengawasan tersebut memastikan proses peradilan berjalan adil dan transparan. Selain itu, kasus ini menunjukkan dampak buruk dari keputusan hakim yang salah seperti vonis bebas yang diberikan kepada Ronald Tanur yang akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Ketiga, komisi yudisial memberikan sanksi berat kepada hakim yang terlibat merupakan langkah penting dalam menjaga integritas lembaga peradilan serta memastikan kredibilitas di mata publik. Terakhir, transparansi dalam proses hukum seperti publikasi mengenai penangkapan hakim dan pengacara menunjukkan betapa pentingnya keterbukaan dalam penegakan hukum.